Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada kita semua. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya membaca dan merenungkan ayat ini, saya teringat dengan sebuah lirik lagu yang pernah saya dengarkan di YouTube, bahkan itu sempat viral di TikTok. Lirik lagunya itu berkata begini, "Di bawah kolong langit ini, tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran." Saudara yang terkasih, tidak ada satu pribadi pun yang pernah berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, selain daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari ketiga hal yang disebutkan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 adalah hal yang selalu dicari oleh manusia. Yang pertama, dia berkata, akulah jalan. Saudara-saudara, ada banyak orang mencari-cari jalan bagaimana supaya ke surga, melakukan berbagai hal supaya sampai ke surga dengan berbagai cara, dan itu mereka percayai bahwa itu adalah jalan. Tetapi tidak ada satu fakta yang menjamin hal itu bahwa itu adalah jalan yang benar. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Yesus menjamin bahwa dia adalah jalan. Yang kedua adalah akulah kebenaran. Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri. Saya rasa hampir semua manusia mencari yang namanya kebenaran. Bahkan munculnya para filsuf-filsuf yang pintar-pintar, mereka mencari yang namanya kebenaran yang hakiki. Saudara-saudara, tidak perlu kita mencari jauh-jauh. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Maka ketika kita mau dibenarkan, maka kita harus datang kepada Yesus Kristus. Kita tidak bisa benar dengan sendirinya, karena pada dasarnya kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus yang adalah kebenaran, maka kita akan dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia lahir, dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang datang kepadanya. Hal yang ketiga adalah Yesus berkata bahwa dia adalah hidup. Saya rasa di antara kita tidak ada yang gak mau hidup. Bahkan kita berjuang supaya kita bisa hidup. Kita mencari nafkah supaya kita bisa hidup. Hari-hari kita makan, kita minum supaya apa? Supaya kita tidak mati. Tetapi ada yang lebih daripada kehidupan secara fisik, yaitu hidup kekal. Bagaimana supaya kita hidup kekal? Yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 di situ menjelaskan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tiga hal ini adalah hal yang selalu dicari oleh manusia. Yang pertama, jalan ke surga. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga adalah hidup. Dan di dalam klimaks daripada Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Tanpa melalui Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama? Yesus menjawab di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Maka orang-orang yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, jika Anda sudah percaya kepada Yesus yang mendengarkan khotbah saya, perenungan saya hari ini, maka tetaplah setia, tetaplah taat, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi jika Anda belum percaya kepada Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan berkata,
Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Itu Yesus berkata, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yaitu surga, tanpa melalui Yesus Kristus. Keputusan kembali ke saudara-saudara, apakah saudara-saudara membiarkan hati untuk diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu kembali di konten-konten berikutnya. Salam dari saya, Irwan Lombu.